Person of the Year 2024, kategori penggerak pembangunan daerah. Penghargaan diberikan kepada Insinyur Iwan Rizky selaku Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon sebagai tokoh pembangunan infrastruktur daerah. Halo pemirsa RCTV, Sanovia Aprilia kembali menjumpai Anda semuanya di Bincang Santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di Kabupaten Cirebon. Kali ini pemirsa luar biasa nih ya, Novi sudah bersama dengan Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Pak Iwan Rizky. Kita akan ngobrol banyak bersama Pak Iwan yang susah banget nih ditemuin ya. Waduh, aktivitasnya pada pemirsa ya, bukan begitu Pak Kadis? Enggak juga. Ini alhamdulillah nih Pak, saya bisa quality time bersama Pak Kadis ya. Oke ya. Pak, kalau lagi senggang gini Pak, apa aktivitas yang Bapak lakukan sih Pak? Kalau kebetulan untuk sekarang itu, ini kan kegiatan banyak sekali yang Oke, wah masih sibuk nih ya. Bulan-bulan ini cukup padat. Oke. Akhir kegiatan itu paling yang untuk sekarang. Fokusnya masih terkait dengan apa aja nih Pak? Ada di sini kan kalau kita lihat di PU itu ada 6 bidang ya. Bina marga, sumber daya alam, sumber daya air, kemudian tata ruang, BG, bangunan gedung, kemudian sanitasi permukiman, satu lagi masalah tata ruang tadi itu yang kita. Oke, banyak ya Pak yang diurusin nih ya Pak Kadis. Santai Pak mengerjakan itu semua atau bagaimana Pak? Atau beban berat nih Pak? Ya kalau kita sesuai dengan aturan saja pelaksanaan pekerjaan itu karena kan sudah diatur semuanya, dan kita santai aja lah. Gitu. Santai saja, tapi ada target yang harus dikejar ya Pak ya? Jelas itu harus ada target itu, makanya di tahun sekarang dengan target yang dibebankan ke 6 bidang itu kita harus selesai semuanya di akhir tahun ini, khususnya di anggaran tahun 2024. Oke, ini sudah akhir Desember, sudah semua Pak tercapai itu Pak Kadis? Sebetulnya kita semua cuma satu bidang yang kita belum selesai kaitannya dengan masalah kebinamargaan, itu masalah jalan jembatan. Nah, tapi ini juga kalau kita lihat untuk di akhir bulan ini, yaitu di bulan Desember, kita sudah mencapai 94% lah fisik. Tapi nanti mungkin kita akan selesaikan kaitannya dengan administrasi. Oke. Apa saja Pak yang sudah dilakukan nih Pak dari DPUTR Kabupaten Cirebon? Gimana apanya? Dari pengerjaan jalan, kemudian juga jembatan, kan banyak hal yang ditangani ya Pak ya. Ini untuk warga Kabupaten Cirebon juga Pak. Betul. Untuk jalan bagaimana nih Pak? Sudahkah Bapak puas nih Pak? Kita itu sebetulnya kalau kita melihat bahwa kita itu jalan itu sampai 1.240 km yang ada di Kabupaten Cirebon yang jadi SK Bupati gitu. Posisi sekarang kalau kita melihat di tahun 2024 baru 85% dalam kondisi mantap, kemudian yang lainnya adalah jelek lah gitu ya. Tapi dalam hal ini kita dari 84,6 itu masih tinggal 200 km yang harus kita perbaiki. Itu termasuk pada pemeliharaan rutin jalan yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah tahun sekarang 2024 kita bisa menyelesaikan 71 km. Berarti dari 200 kilo yang rusak, 71 kita laksanakan di tahun sekarang. Sisanya bagaimana tuh Pak? Ini kan kita bertahap, makanya sesuai dengan itu tahun 2026 kalau misalnya kita anggaran cukup, kita bisa menyelesaikan. Tapi kita juga tidak terlepas dari masalah rutin, karena kalau rutin pemeliharaan rutin itu ini yang rusak, yang baik akan menjadi rusak karena dipakainya. Oke, di faktor alam juga berpengaruh ya Pak ya. Betul. Para pengendara juga yang tidak taat dengan tonase yang berat ya, gitu Pak. Betul itu salah satunya. Ini jadi kesadaran dari warga juga penting ya Pak. Betul. Dari dinas sudah berusaha maksimal Pak. Tapi kadang menyalahkan ya Pak. Ya itu. Nah, harusnya bisa saling menjaga juga ya Pak. Oke Pak, ini dari tadi Bapak sampaikan ya Pak, ini sedang berproses ya Pak. Saat ini yang mengejar untuk menuntaskan PR-PR ya Pak. Ini fokusnya di wilayah mana sih? Ini hampir di semua wilayah kita, terutama wilayah timur, wilayah barat masih ada yang kita perlu
perbaikan atau misalnya pengerjaan yang kita laksanakan sekarang itu. Tapi insya Allah di tahun 2024 dengan 71 km dengan pemeliharaan rutin kita sudah beres semuanya. Oke, timur, barat, sama Pak. Timur, merata barat, ya Pak ya. Ingin semua jalan mulus, mantap. Pasti itu kita berharap. Oke, berikut juga dengan jembatan Pak, ini kan juga jadi jembatan tugasnya. ada beberapa yang kita sekarang lagi laksanakan, dua jembatan yang harus kita rehabilitasi, kemudian juga kita perbaiki ya, itu dalam hal ini. Kemudian ada satu jembatan yang kita total harus kita perbaikan. Oke, tapi ini anggaran selalu ya Pak ya, ini terus ditingkatkan Pak. Walaupun ini masih ya Pak, ini berusaha semaksimal memanfaatkan anggaran yang ada. Iya, kita selalu dimanfaatkan secara maksimal yang anggaran yang ada. Kita tadi makanya tahun sekarang kan kita hanya 71 km yang kita perbaiki, termasuk pada pemeliharaan rutin, yaitu yang kita laksanakan. Insya Allah kita nanti tahun berikutnya akan bertahap. Oke, Pak, ini mengurusi jalan, jembatan dan lain-lainnya. Ini Pak bagaimana sih Bapak membagi waktunya nih Pak, setiap harinya pasti dari warga pengen ya Pak jalannya nih nggak ada yang berlubang, nggak ada juga mengganggu aktivitas ya Pak. Ini Bapak bagaimana menanggapinya itu Pak? Nah itu yang perlu kita ini kan kita perlu ekstra gitu ya. Kita juga perlu turun ke lapangan, tahu sampai sejauh mana kerusakannya. Tapi kita tidak lepas dari teman-teman kita di setiap bidang, laporan kepada kita mana saja yang memang harus diperbaiki untuk tahun-tahun sekarang atau tahun berikutnya. Itu berdasarkan laporan itu, termasuk kita turun ke lapangan. Terutama mungkin laporan-laporan dari masyarakat kita memerlukan sekali untuk hal tersebut itu, untuk perencanaan ke depannya. Oke, ini juga kan harus disurvei terlebih dahulu ya Pak ya, misalnya ada laporan gitu Pak Iwan. Bagaimana prosedurnya itu Pak? Harus ada laporan dulu. Jadi kita dengan hal tadi, kalau misalnya ada kerusakan jalan, ini tingkat kerusakannya sampai sejauh mana, apakah perlu kita pemeliharaan rutin sudah bisa masuk, atau misalnya sekarang di overlay semuanya kita perbaiki peningkatan jalan. Itu yang kita inginkan. Oke, karena memang harus ada prioritas ya Pak? Betul, ada prioritas ya. Oke, Pak, ini apalagi nih Pak yang akan dilakukan berikutnya nih Pak dari DPUTR Kabupaten Cirebon Pak Iwan? Ya, pertama kita mungkin sesuai dengan tupoksi kita kan tadi 6 bidang itu, tata ruang kan alhamdulillah sudah beres, sudah bisa dipergunakan gitu ya dengan ini. Kemudian juga masalah PBG perizinan. Ini yang investasi nih cukup banyak juga di Kabupaten Cirebon dengan melihat tadi RT/RW yang sudah ditetapkan. Kemudian termasuk masalah banjir. Masalah banjir. Banjir, karena berpengaruh juga ya Pak ya, infrastruktur itu salah satunya yang perlu kita ini kan. Alhamdulillah juga di bidang sanitasi pemukiman kita berkaitan dengan SPAL dan SPAM. Artinya SPAL itu penanganan masalah air limbah. Ini bagaimana kita sudah menginikan dengan teman-teman di bidang, termasuk kepada penyediaan air bersih juga kita masuk. Dan sekarang juga sudah banyak ya Pak progres jalan-jalan sudah diperbaiki ya Pak. Alhamdulillah. Ada juga nih banyak sekali warga juga ini beberapa titik jalan yang sudah enak dilalui. Perekonomian jadi kan lancar ya Pak. Oke, tinggal sedikit lagi ya Pak ya, ini mengejar yang belum selesai ya Pak. Iya, itu. Tadi kita berharapnya teman-teman semuanya atau masyarakat bisa melihat kelas jalan kita maupun tonase yang kita pakai. Jangan sampai kelas jalan atau tonasenya 8 ton misalnya, kita kendaraan yang masuk sampai 12 atau 20 atau 24 ton lagi itu yang bikin nggak awet ya Pak? Jelas. Nah itu sudah diperbaiki, beberapa bulan rusak. Ada kesadaran juga dari warga. Pak, capaian-capaian sudah diraih nih Pak selama tahun 2024, apa sih Pak yang terbaru Pak kalau boleh tahu nih Pak dari DPUTR? Untuk capaian apa? Untuk kinerja, kemudian juga pengakuan atau penghargaan yang didapat dari dinas ini bagaimana nih Pak selama kepemimpinan dari Pak Iwan Rizky? Ya, kita sebetulnya tidak berharap sampai ke sana, tapi yang jelas bahwa kita sudah berupaya, sudah bekerja semaksimal mungkin yang kita laksanakan. Tapi yang terpenting kita itu penanganan masalah jalan dengan banjir yang menjadi sorotan, terutama untuk kaitannya juga dengan peningkatan investasi yang ada di kita. Itu aja. Betul ya Pak ya. Apalagi di wilayah timur ya Pak, sudah jadi kawasan industri ya Pak. Itulah perlu ditingkatkan tuh ya. Oke, Pak, setiap harinya nih Pak ya, Bapak kan keliling-keliling juga nih Pak, kalau misalnya nanti ada yang langsung menanyakan ataupun mengeluh ya Pak terkait jalan ini, Bapak bagaimana meresponnya tuh Pak? Ya, kita akan melihat dulu keluhan-keluhan
tersebut kita akan tampung. Bagaimana kita nanti penanganan jalan, kan kita juga biasanya kan teman-teman UPT semuanya ada di kita dan kita melaporkan ke kita, dan kita akan perencanaan ke depan kaitannya dengan anggaran yang ada, kaitannya bisa masuk di mana. Oke, ini kekuatan tim yang ada di dinas ini ya Pak? Iya, kita juga tidak bisa. Jadi saya tidak sendiri. bisa sendiri kalau misalnya begitu. Ya. Tapi dari tangan Bapak ini sudah banyak apa ya pembuktian untuk peningkatan kualitas jalan di wilayah Kabupaten Cirebon ya Pak. Menurut saya, Ada rasa kepuasan bagaimana Pak Kadis? Gimana? Puas atau wah ini masih belum nih? Saya belum puas. Belum puas. Belum puas. Melihat sekarang itu, ya kita kalau misalnya sudah puas, semuanya sudah tercapai, target kita yang menjadi beban, atau bukan beban, artinya menjadi target tugas kita. Ya. Kita bereskan semua. Oke nih, masih terus berusaha ya Pak ya, berikan yang terbaik itu untuk warga Kabupaten Cirebon. Baiklah pemirsa, kita ngobrol lagi bersama dengan Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Pak Iwan Rizky. Usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Kita masih berbincang santai bersama dengan Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Bapak Insinyur Iwan Rizky ya pemirsa ya. Ini saya harus manfaatkan ya waktu yang luar biasa ini untuk mengenal lebih dekat bersama dengan beliau nih ya. Pak, asli dari mana sih Pak? Kalau dari logatnya kayak ada agak Sunda-Sunda gitu ya Pak ya? Kalau saya, alhamdulillah sebetulnya dari Bandung, Dari Lembang. Bandung. Lembang, Oke. gitu, aslinya. Kemudian berarti hijrah nih Pak ke Cirebon Hijrah Pak. dari tahun 93. 93. Ya. Oke. Ini bagaimana sih perjalanan karirnya Pak Iwan Rizky nih Pak? Ya sebetulnya kalau perjalanan karir kita, saya sendiri gitu ya, untuk saat ini ya bertahap lah. Bertahap. Alhamdulillah sampai saat ini dengan 3 tahun berjalan sekarang, saya menjadi Kepala Dinas PUTR dan sebetulnya kalau misalnya dari awal, dari mulai nol, staf gitu ya, staf di Setda, kemudian di LH, juga di Inspektorat pernah, Oke. itu dengan beberapa, ya itulah yang kita sudah alami gitu ya. Dan alhamdulillah dalam hal ini kita berjalan mulus-mulus Oke, saja. progresnya kan terus naik nih Pak ya, tingkat-tingkat ini itu Pak. Insyaallah kita kalau misalnya Waduh mantap, ini kan berarti buah keberhasilan kinerja Bapak juga yang diakui nih Pak. kalau dikatakan keberhasilan, nah, tapi kita mengikuti apa ya, satu aturan yang ada, tahap demi tahap kita lalui. Nah, jadi kita nggak tahu bahwa siapa. Oke Pak, dengan proses itu Pak, Bapak menikmatinya bagaimana nih Pak? Untuk apanya? Untuk perjalanan karir Bapak sampai ada di titik ini nih Pak. Sudah puaskah semuanya atau masih akan terus mencapai impian-impian Bapak yang belum bisa diraih ini? Rencana kan kalau saya tinggal hanya 1 tahun lagi kita akan pensiun ya dalam hal ini. Tapi alhamdulillah yang terpenting kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dalam hal ini, sehingga kita nanti insya Allah lah Bismillah aja setelah nanti kita di tahun 2026 ini nanti akan kemana kita yang penting sehat dulu lah. Kita masih membutuhkan Bapak semua loh ini ya. Amin, alhamdulillah. Oke. Pak, ini rencana kedepannya bagaimana nih seorang Pak Iwan Rizky ini juga kan kita kalau misalkan melihat Bapak posisinya sangat luar biasa ya Pak ya, di posisi saat ini Pak. Sudah terbayang Pak saat dulu kecil Pak menjadi kepala dinas, atau bukan dulu cita-citanya bukan menjadi seorang kepala dinas sih Pak? Apa sih Pak ini kok sampai menjadi sosok yang sangat luar biasa saat ini Pak? Saya juga tidak tahu ya sampai sekarang posisi menjadi kepala dinas, tapi saya dari tadi sampaikan tahapan demi tahapan dari mulai awal staf dari bawah, mulai dari bawah sampai kepada sekarang di status sebagai kepala dinas. Saya tidak terbayang, tapi kita melaksanakan apa yang menjadi tugas saya itu aja. Mungkin baru dak Bandung dulu apa nih Pak cita-cita Bapak nih Pak? Dulu kan tinggal di Bandung ya Pak ya? Iya. Kemudian hijrah saat dulu remaja. Jadi orang yang baik lah. Jadi orang yang baik Misalnya, saja. Oh. ya, sehat itu aja. Kalau saya nggak ada neko-neko untuk yang lain. Tidak ada keinginan menjadi pemain bola atau bagaimana gitu Pak? Dulu waktu kecil bagaimana Pak? Kalau Iwan? saya mungkin dari dulu kelihatannya dari
saudara semuanya yang ada di saya keluarga gitu, semuanya 8 orang, kebanyakan dari PNS. Oke, di pemerintahan Pak ya. Oke, ini apa ya, support dari orang tua sangat luar biasa Pak Iwan. Sangat mendukung ya. Betul. Walaupun ini harus hijrah ke sini Pak, tapi masih dekat juga ya Pak Iwan ya. Masih bisa pulang, apalagi sekarang bisa 2 jam. Dekat juga ya Pak ya. Ini anak, istri bagaimana nih Pak? Support dari keluarga? Alhamdulillah, anak saya 2 dengan istri juga, dengan istri 1 maksudnya. Waduh, hati-hati nih bukan istri. Artinya kita mereka mensupport kita, mereka mendukung apa yang menjadi sekarang posisi sebagai kepala dinas di sini, dan tidak ada hal-hal yang inilah. Yang penting mereka belajar jadi seorang itu. Bapak bisa melihatnya sosok yang tenang. Begitu juga Pak saat mendidik anak-anak di rumah Pak. Ya harus begitulah ya. Jadi memberikan contoh kepada mereka apa yang menjadi itu, pasti akan anaknya akan melihat kepada mereka. Tapi saat tegas juga harus ya Pak ya. Apalagi Ya, sama bekerja. pada posisi kalau misalnya lagi kerja ya kita jangan terlalu masuk dulu. Mangga silakan, itu dalam hal ini anak biarkan untuk mengikuti pendidikan atau melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah istri juga sama begitu, ya tidak terlalu masuk dalam hal ini. Oke, target selanjutnya dari Pak Iwan Rizky ini untuk warga Kabupaten Cirebon, terus juga untuk pribadi Bapak sendiri, apa sih Pak yang ingin bisa ditularkan Saya motivasi yang lainnya? merasa begini kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, apa yang menjadi tugas saya, alhamdulillah sekarang sudah beres, walaupun mungkin dianggapnya masih kurang ya. Tapi hal itu kita berharap pada masyarakat ini kaitannya dengan masalah jalan, kaitan dengan masalah banjir, kita pemerintah daerah tidak ditinggal diam. Pasti ada upaya-upaya yang perlu disampaikan. Oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat mohon bersabar kalau misalnya jalan yang masih kurang atau misalnya masih jelek, kemudian masalah yang banjir itu sedikit kita tertangani. Insya Allah ke depan tahun-tahun berikutnya semuanya akan kita bereskan. Oke, karena butuh proses juga ya Pak ya. Iya. Tapi kadang anggaran juga menjadi hambatan, itu bagaimana Pak? Anggaran betul. Jadi tahun sekarang itu sebetulnya kalau kita melihat PU itu sekarang hanya 6% dari nilai PAD, maksudnya penganggaran. Tapi yang sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya untuk PU adalah sebesar 10%. 10%, masih sangat jauh ya Pak ya? Masih sangat jauh sekali. Jadi sehingga di sini tadi yang menjadi keluhan masyarakat, baik masalah jalan ataupun masalah banjir, kemudian masalah hal-hal yang lainnya, itulah yang belum tercover oleh kita. Tapi kita berharap kepada masyarakat mengerti. Oke, warga Kabupaten Cirebon dinas tidak diam saja Pak ya, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Iwan Rizky dia Pak ya, terus berusaha ya Pak. Amin. Tapi ya semoga nanti bisa saling bekerja sama ya Pak, warga juga Betul, Pak kita Iwan. berharapnya begitu. Bagaimana masyarakat sekarang menerima kegiatan kita, apa yang kita laksanakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, karena kita bekerja juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon. Pak, suka duka menjadi seorang kepala dinas apalagi di DPUTR Pak? Kalau Lebih banyak sukanya atau dukanya? Lebih banyak dukanya. Dukanya, waduh ini curhat ya, Kenapa Pak. ya kalau kita mengatakan banyak dukanya? Dalam hal ini memang menjadi beban kita. Banyak beban, banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan. 6 bidang permasalahannya, dari tata ruang, dari masalah tadi yang kita sebutkan itu menjadi tumpuan kepada kita untuk segera menyelesaikan. Sedangkan kita terbatas oleh beberapa hal yang lain. Tuntutan masyarakat begitu banyak. Makanya dalam hal ini tadi kita berharap kepada masyarakat bersabar. Itu yang menjadi kami punya pemikiran, aduh bagaimana kalau misalnya sekarang masyarakat segera ingin menangani jalan-jalan yang ada di kita, tapi anggaran tidak ada. Itu ada upaya-upaya dengan yang lain, itu sudah kita termasuk pada CSR atau misalnya masyarakat, bantuan masyarakat. Oke, terus ya Pak ya untuk menggait pihak-pihak lain juga. Iya, itu yang kita harapkan. Kendala yang dihadapi Pak, yang terbesar Pak saat di lapangan atau dalam menjalankan tugas Bapak? Kendala sekarang kayak yang tahun sekarang aja mungkin ada beberapa kegiatan yang memang di dalam SPK-nya harus segera selesai tertanggal sekian, ini masih molor gitu, masih jauh. Itu yang kita kendalanya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain
Dan masyarakat juga yang mohon gitu ya, punten kalau misalnya kita lagi melaksanakan begitu, dukung kepada kita. Artinya mana sih sekarang pakai jalan yang kita akan perbaiki, saya mohon maaf kepada mereka untuk saat ini tertutup dulu lah pada saat kita untuk itu yang kita ini kan kendala kita masyarakat cukup juga ada beberapa yang memang tidak sabaran ingin segera selesai karena dalam penyelesaian masalah jalan atau masalah itu kan perlu waktu. Atau misalnya sekarang kita akan mengecor atau betonisasi itu kan ada waktu untuk dari mulai pengecoran sampai kepada pengeringan atau waktu ininya ini kan 28 hari. Nah itu sedangkan masyarakat kan inginnya segera cepat 3 hari seminggu harus segera selesai, itu sudah dipakai. Enggak simsalabim ya Pak ya, karena butuh waktu juga. Betul. Oke. Itu yang kita harapkan kepada masyarakat. Kami mohon kalau misalnya ada pengerjaan jalan ataupun sedikit bersabar karena kita memang, ada waktunya. Ada dampaknya sih ya Pak ya dari yang mungkin lalu lintas ya Jelas, Pak. jelas, Tapi ini kan untuk kebaikan juga ya, itu dirasakan oleh warga Kabupaten Cirebon ya. Itu. Oke deh Pak, Bapak nih sebagai tokoh pembangunan juga nih Pak, tokoh yang sangat luar biasa di Kabupaten Cirebon, punya kontribusi yang besar nih Pak. Bagaimana Bapak menanggapinya nih Pak? Orang-orang pilihan, tokoh-tokoh pilihan nih Pak. Ya bukan, jadi kalau misalnya sekarang jadi tokoh ya serasanya itu juga ya, karena bagaimana kita, tapi yang tadi yang jelas kalau kita melihat bahwa pelaksanaan kegiatan yang kita garap sekarang itu sudah menjadi tugas dan sudah ada di dalam ininya gitu ya, untuk pelaksanaannya tidak hanya sekarang kita ngarang bikin jalan di sini, itu yang jelas karena kita perlu dukungan anggaran dalam pelaksanaan ini sehingga tapi yang pasti bahwa semua yang menjadi permasalahan sekarang kita perlu ada dukungan ke depannya kaitannya dengan itu. Kita akan pasti akan kita laksanakan. Ngurusin jalan, jembatan sesuai juga dengan passion Bapak ya Pak ya. Ini Bapak sekolah juga Pak. Ya pengalaman Bapak nih langsung ya Pak. Kalau mohon maaf nih, kalau misalnya kenapa ini kalau saya dari teknik lingkungan kebanyakan masalah kaitannya dengan masalah sungai atau misalnya sampah atau misalnya kerusakan, pencemaran lingkungan terjadi tempat yang ada sedikit kaitannya. Oke, ini memotivasi yang lainnya loh Pak ya untuk bisa terus berjuang ya, apalagi ini untuk bisa menggapai impian ada di posisi yang saat ini Pak. Ini generasi muda juga yang mungkin dulu tidak terpikirkan ya ingin jadi apa kelak ya, ternyata ada di posisi strategis seperti kita berharapnya Pak teman-teman atau misalnya masyarakat atau adik-adik kita yang sudah ini ya bisa melanjutkan apa yang menjadi kekurangan saat ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi yang dianggap kurang-kurangnya itu ya segera diperbaiki, masukan sedikit. Oke deh, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya ya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga juga nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung bersama kami pemirsa. Kita harus akhiri. Semoga apa yang disampaikan Pak Iwan Rizky bermanfaat. Sampai jumpa.